Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afan di channel dimanapun berada yang kami hormati, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Inilah bukti bahwa orang Wahabi itu gampang memvonis bahwa suatu hadis itu adalah palsu, maudhu, sekalipun hadis itu sahih. Jika tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka langsung mendhaifkan, mereka langsung menganggap ini adalah maudhu. Entahlah apa mereka itu sudah berstatus sebagai muhaddis, ahli hadis yang diakui dunia, sehingga mendhaifkan atau bahkan menganggap palsu sebuah hadis yang sahih, dianggap palsu oleh mereka jika sudah tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hadis yang menceritakan tentang Al-Mahdi yang banyak disahihkan, bahkan Albani yang mensahihkannya, termasuk Albani yang mensahihkannya, jika tidak sesuai dengan selera mereka, dianggap sebagai hadis maudhu. Mungkin saja dia sudah mengaku dirinya selevel dengan muhaddis-muhaddis internasional, muhaddis yang sudah dikenal dunia, sehingga mampu mendhaifkan, bahkan menganggap hadis ini adalah hadis maudhu. Atau bisa jadi kebalikannya, bisa jadi karena pedenya, karena hanya hasil mendengarkan, hasil doktrinnya, karena kebodohannya, sehingga dia menganggap hadis yang sahih ini adalah hadis maudhu. Bahkan anehnya, orang yang menganggap dirinya sebagai panitia hari kiamat ini, dia mengatakan bahwa orang itu haram menginjakkan kakinya di sorga apabila mempercayai tentang hadis tentang Al-Mahdi ini, bahwa Al-Mahdi ini adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keturunan Rasulullah itu terputus, kata dia. Padahal kalau dia mau membaca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, itu apa sebabnya? Itu karena Rasulullah oleh orang-orang kufar dianggap sebagai terputus, tidak punya keturunan, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan inna syani'aka huwal abtar itu, Pak Bro, ya. Jadi haram, kata Anda, menginjakkan kakinya di sorga orang yang mempercayai bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terputus keturunannya, dan Al-Mahdi nanti di akhir zaman ini adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bro, Pak Khalid yang ngomong seperti itu, Khalid Basalamah si wayang kulit itu yang ngomong. Berarti secara tidak langsung Anda menganggap Khalid Basalamah haram masuk surga, karena menerangkan bahwa nanti di akhir kiamat, nanti di akhir zaman, Al-Mahdi yang merupakan keturunan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan turun. Ini dari keturunanku, kata Khalid Basalamah. Lihat, tonton video fullnya. Khalid Basalamah itu menerangkan, menjelaskan bahwa Al-Mahdi itu adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sama dengan nama Rasulullah, bapaknya sama dengan bapaknya Rasulullah, namanya ya. Dan wajahnya, perawakannya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Mahdi. Bahkan Khalid Basalamah mengakui seperti itu. Dan Anda menganggap orang yang mempercayai maka haram masuk surga. Khalid haram masuk surga loh. Dan Albani yang mensahihkan berarti juga haram masuk surga. Nah, inilah kawan-kawan, inilah teman-teman Aswaja, contoh kejahilan orang Wahabi, contoh kepedean orang Wahabi memvonis hadis yang sahih sebagai maudhu, sebagai palsu, dan kelancangan mulutnya orang Wahabi menganggap seseorang itu bukan ahli sorga, seseorang itu tidak pantas masuk sorga, yang menentukan itu adalah orang Wahabi. Mereka seakan-akan menjadi panitia hari kiamat.
Baik, mari. Kalau tidak percaya bahwa ini hadisnya sahih, saya bacakan ini. Hadis ini disahihkan oleh Albani yang dikutip di dalam fatwanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Mari kita baca bersama. Wahabi, siapa namanya itu? Ya, lihat ya, ini. Ini kalau Anda bisa membaca Arab. Tapi kalau Anda tidak bisa membaca Arab, jangan sok-sokan Anda menganggap hadis maudhu, hadis palsu, hadis saib. Mending Anda tidak usah komentar, malu. Dan Anda menganggap ini hadis doib, hadis palsu. Anda seakan-akan menjadi panitia hari kiamat. Mari kita baca bersama ini. Kalau tidak mampu, sudah diam saja Anda itu. Ini Mas Bro, dalam fatwanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Ini adalah ulama Wahabi. Lihat fatwanya itu. An Ummi Salamah taqalat, dari Ummi Salamah. Ummi Salamah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, Al-Mahdiyyu min itrati. Al-Mahdi itu dari keturunanku. Ay min nasabi wa ahli baiti, yakni dari nasabku, dari keturunanku, dan dari ahli baitku. Min waladi Fatimata, dari anaknya Fatimah. Ingat Pak Wahabi yang komentar, yang sok tahu. Ini adalah keistimewaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya bersambung dari jalur Fatimah, walaupun perempuan, tapi nasabnya tetap dikatakan bersambung, tidak putus. Ini Mas Wahabi. Ini di Sunan Abi Dawud, nomor hadisnya baca sendiri. Di Sunan Ibnu Majah, nomor hadisnya baca sendiri. Wa qalal Albani. Ingat bro, ini komentarnya Imam Albani di dalam kitab Fi Shahihil Jami'nya, di dalam kitab Sahih Jami'nya. Apa kata Albani? Sahihun, hadis ini sahih Mas Bro. Dan ini lagi bro, lihat di dalam Ad-Durar As-Saniyah, Al-Mahdiyyu min itrati min waladi Fatimata. Mahdi itu dari keturunanku, dari anak-anak Fatimah. Rawinya Ummu Salamah Ummul Mukminin, muhaddisnya Albani, langsung hukumnya adalah sahihun. Berikutnya juga bro, ini bro, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimata, muhaddisnya Albani di Sahih Abu Dawud. Bagaimana hukum hadisnya? Sahihun. Ini Albani Mas Bro. Selanjutnya ini Mas Bro, ya Mas Bro. Ini lihat bahwa Al-Mahdi itu adalah rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Namanya sama dengan namaku. Rawahu Turmudi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Turmudi. Wa qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis sahih hasan kata Abu Isa. Wa sahhahahu Albani. Hadis ini juga disahihkan oleh Albani bro. Nah ini juga wa sahhahahu Albani bro. Dan banyak ini, silakan baca sendiri. Ini baca sendiri Mas Bro ya. Ini disahihkan oleh Albani. Lah ente levelnya apa? Anda muhaddis apa? Anda menganggap ini adalah maudhu, menganggap ini adalah hadis yang palsu Mas Bro. Demikian ya, untuk yang komentar, Anda belajar dulu lah. Jangan malu-maluin. Kalau tidak tahu bilang nggak tahu. Karena Anda, orang-orang seperti Anda inilah yang akan menyesatkan umat manusia. Orang bodoh yang berlagak pintar seperti Anda, yang ini yang akan menyesatkan umat manusia. Mohon maaf sebelumnya. Wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.